Ya Allah, aku mulai lelah berjalan dengan satu kaki. Selasa 3 Agustus 2021. Disinilah kisahku dimulai. Ketika itu, di pagi hari yang cerah, aku bangun dari tidur dan tidak mempunyai firasat apa-apa. Tak lama berselang, ibuku datang untuk memerintahkanku menjaga warung. Di sana, ibuku berkata, Baik, jaga warung tadi tuh. lalu aku jawab dengan nada sedikit malas. Mi, kebelah. Mami we heulan, gampang jaga warung mah. Dan ibuku pun kembali berkata, Baik, mandina di warung baik, ya. dan disitulah aku tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh ibuku. Dan disitulah malapetaka dan kecelakaanku terjadi. Setelah mandi, aku langsung menyalakan motor dan bergegas OTW menuju warung. Ketika dalam perjalanan keluar dari gang Indomaret, aku mengalami kecelakaan dengan mobil truk. Ketika dalam perjalanan aku sedang melamun, tiba-tiba mobil truk itu datang dan mundur sehingga aku tertabrak dari belakang. Dan akhirnya kakiku mengalami luka yang cukup serius dan langsung dilarikan ke klinik dan beberapa rumah sakit. Ketika itu aku dilarikan ke salah satu klinik. Di sana klinik masih tutup karena pada saat itu masih pukul jam 8 pagi. Lalu aku langsung bergegas bersama orang-orang yang membawaku menuju ke rumah sakit yang kedua. Di sana kami ditolak karena beralasan lukanya cukup parah dan harus dibawa ke rumah sakit yang lebih lebih bisa lengkap gitu alat-alatnya, seperti itu. Setelah aku sampai di rumah sakit, aku langsung masuk ke ruang IGD. Nah, di sana aku mengingat semua kesalahanku. Aku mengingat semua dosa-dosaku. Karena darah yang mengucur tak henti-henti. Sehingga harus menggunakan tong sampah untuk mengalirkan darah tersebut agar tidak berantakan. Dikala itu perawatan secara intensif tidak bisa dilakukan secara langsung karena mengingat diriku harus melunasi beberapa administrasi. Setelah melunasi administrasi, mungkin sekitar 4 atau 5 jam aku berada di IGD. Akhirnya aku dibawa ke salah satu ruangan untuk dilakukan tindakan operasi. Di sana banyak hal yang mengejutkan yang mungkin baru aku alami di tempat operasi tersebut, dimana aku baru tahu ternyata kita itu kalau operasi ditelanjangin ya, dibuka baju, celana dan semuanya. Ya saya kan baru pertama kali gitu kan ngalaminnya gitu.
Di situ saya kaget, tapi tidak apa-apa, demi kesembuhan saya lakukan. Ketika sang dokter akan menyobek celana saya, anehnya setelah disobek celana banyak paku yang berhamburan keluar. Ternyata setelah ditelusuri, paku itu adalah paku yang berasal dari gazebo yang pernah ku kantongi ketika aku bekerja. Di sana para dokter juga merasa kaget gitu. Kata dokter seperti ini. Ini kok bisa banyak pakunya? Gimana ceritanya, Sus? Suster pun menjawab, Ya dok, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada pakunya aja. Ya sudah, kita tanyakan lagi saja kepada pasiennya. akhirnya dokter tersebut bertanya kepada saya, Ini paku dari mana? Kok bisa ada di celana kamu? Oh ya dok, maaf. Saya bekerja di gazebo, jadi paku tersebut ada di kantong bekas kerja. Oh, kirain saya kamu pegang ilmu-ilmu yang seperti itu. Tidak dok, tidak. tak lama berselang, suntikan pun ditancapkan ke punggung saya untuk membius saya. Setelah dibius 1 kali, badan saya digoyang-goyang oleh salah satu suster. 5 menit kemudian, obat tidak reaksi dan saya masih tetap sadar diri. Setelah itu, dokter kembali menyuntikkan obat biusan yang kedua. Lalu kembali digoyang-goyanglah tubuh saya oleh suster tersebut. Setelah digoyang-goyang, mungkin saya efek biusan dan segala macam, saya refleks bilang, Pelan-pelan dong tante. Di situ suster dan dokter pun sedikit tertawa kecil. Setelah aku keluar dari ruang operasi, badanku merasa menggigil, seperti masuk dalam ruangan es. Namun itu hanyalah efek obat. Ternyata efek obat juga bisa dingin ya, seperti sikap dia kepada Anda. Setelah aku keluar dari ruangan dan menuju ke ruang rawat inap, adalah salah satu pasien yang memberikan selimutnya kepadaku untuk kugunakan. 3 hari aku berada di rumah sakit tersebut, dan alhamdulillah dari kerabat, keluarga, dan kawan-kawan silih berganti untuk menggalang dana dalam pengobatanku. Terima kasih juga untuk semuanya. Inilah kisahku. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Masih banyak lagi kisah-kisah yang lainnya yang tidak mungkin saya ceritakan dulu, karena saya dalam rangka atau mengarang suatu karangan itu tidak menggunakan teks, namun asal jeplak, asal ngomong, yang penting jadi. Doakan saya semoga cepat sembuh, doakan saya semoga cepat pulih, dan doakan saya semoga saya tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa lagi. Oke guys, ini ya kawan-kawan personil yang baru pulang manggung langsung ke sini, langsung misi-misi poya-poya. Alhamdulillah, don't play dan don't touch me, non bener lah, download lah. Wes pokoknya mah jangan lupa subscribe. Terima kasih.